Dari kejauhan, rumah yang dinominasi kayu dan bambu ini terlihat biasa saja. Tak banyak aktivitas yang terlihat dari luar. Apalagi, bangunan ini terletak di dalam komplek SMKN 1 Ampe Angke Canduang, semakin menyamarkan keberadaannya. Namun ketika kaki melangkah ke dalam rimbun pepohonan dan lembutnya semilir angin yang berembus di sela fasad rumah, membuat suasana sangat teduh dan damai. Sebuah papan nama menempel di dinding rumah, bertuliskan Songket Benhart sebagai penanda jika ini bukan rumah biasa. Di depan pintu, kami sudah disambut sesosok pria sepuh pemilik rumah ini dengan senyuman hangat. Mr. Benhart begitu ia akrab disapa masyarakat. Benhart Bart dan Erika Dabler adalah pasangan suami istri, sosok yang berada di balik kesuksesan Benhart Songket. Kecintaannya akan kerajinan songket Minangkabau membuat bule pasangan suami istri asal Swiss ini bermukim di Sumatera Barat sejak 1996. Hampir seluruh sentra songket yang ada di provinsi ini ia kunjungi. Menurutnya, kecintaannya pada songket telah dimulai sejak puluhan tahun lalu saat ia berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya. Pada 1996, Benhart pun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai arsitek di Swiss dan mulai meneliti songket langsung di Sumatera Barat. Saya dari arsitektur, sisi teknik, bukan teknik tidak dari seniman, tapi dari teknik. Dan tentang itu saya sangat tertarik kepada songket karena ada banyak matematik, ada banyak pikiran lebih dulu untuk berhasil songket. Itu berbeda dengan batik. Kain sudah jadi, dilukis dengan malam, atau ikat yang diikat dulu, nanti hanya direndam dan di tenun biasa. Songket harus semua didesain sebelumnya. Itu sesuatu seperti ini saya ke Indonesia 96 untuk belajar bahasa Indonesia yang baik. Dan seorang teman di Swiss bilang, paling baik ke Sumatera Barat karena Minang dan bahasa Indonesia dekat Melayu. Dan saya ke sini, dan karena saya juga suka kerja dengan tangan, saya keliling dan mampir tempat-tempat kerajinan tangan. Dan saya lihat pada waktu itu, 25 tahun yang lalu, saya bilang ketidakadaan seni tenun seperti 100 tahun yang lalu. Dan saya pikir dengan cara apa bisa dihidupkan lagi motif yang rumit, complicated, dan saya menemukan sistem di Laos itu dari bangsa suku Taidam kalau tidak salah. Mereka punya sistem, kami sekarang pakai untuk menyimpan motif. Dan itu awal, Dan juga benang makau harus dicari yang tipis untuk membuat replika dari kain kuno lagi. Itu ide pertama. Ini replika yang persis, ini juga lain, ini juga, tapi ini dengan motif paisley, ini dengan sedikit sulit untuk menemukan, itu motif dari Palembang, tapi tidak ada tompal, tapi ada zigzag, dan motif masuk seperti ini. Ini juga dicipta saya, ini motif dari patung Bhairava yang 4 meter tinggi dan di halaman Padang Museum atau yang orisinal di Museum Nasional di Jakarta. Songket merupakan salah satu kain Nusantara yang memiliki nilai sejarah tinggi. Pesona kain Nusantara yang telah ditenun hingga ratusan tahun lalu ini masih bertahan hingga sekarang.
Akan tetapi, beberapa jenis songket kini hanya dapat dinikmati melalui museum, karena tidak ada lagi penenun yang bisa menghasilkan songket tersebut. Akan tetapi masa depan, kain-kain kuno yang telah punah tersebut memiliki titik terang di tangan pria asal Swiss bernama Bernhard Barth. Ketika mengunjungi museum, Bernhard seketika jatuh hati pada kain-kain songket kuno yang saat itu tak lagi diproduksi dan hanya menjadi warisan sejarah. Atas inisiatif sendiri, Bernhard kemudian meneliti songket Minangkabau dan berupaya mengumpulkan berbagai data untuk mengembangkan motif-motif songket tradisional. Inspirasi, ya ini dari patung, ini dari motif paisley, motif koba itu berasal dari Persia, tapi nanti mendapat nama paisley karena seorang di Inggris, di kota Paisley membuat itu nanti mendunia dengan nama itu. Setekad mungkin yang asli dan dengan teknik yang halus, tidak ada benang makau yang panjang di belakang, setiap motif ditenun sendiri. Dan dengan bahan yang paling bagus, sutra ulat, bukan saya bilang sampah sutra yang mungkin 5 cm nanti dipiling banyak bulu, satu serat filamen dari ulat bisa sampai 1.000 meter. Paling bagus. Saya tidak tahu, kami impor itu dari Cina lewat Pekalongan. Saya pikir Cina tidak ekspor yang kualitas pertama. Berarti ini semua barang-barang bahan bakunya dari impor? Ya, sama dengan benang makau. Kami baru pulang dari India membeli lagi di sana. Saya sudah memulai dengan penenun yang di Sumatera Barat, walaupun dari Garut. Tahun 2000. Juga dengan seorang di Tanjung Songayang. Tapi karena ada beberapa penenun di luar Padang, saya berpusat di Tunggul Hitam waktu itu. Sangat susah untuk mengontrol, untuk melatih mereka dengan sistem baru. Saya membangun nanti rumah di sini. Sekarang kami bisa kerja satu atap. Tak hanya sekedar membuat songket, namun Bernhard meneliti lebih lanjut motif demi motif yang ada. Dan saat ini, ia sudah berhasil membuat alat tenun yang mampu mempercepat penyelesaian kain songket. Dari yang sebelumnya 3 hingga 4 bulan, menjadi 1 hingga 2 bulan saja tanpa menurunkan kualitasnya. Songket buatan Bernhard berkualitas tinggi dan sangat halus. Ia akui, harganya lebih dari 10 juta per helainya. Jenis ini sangat diminati masyarakat, terutama masyarakat Minang yang berada di rantau. Ini dikarenakan Bernhard mengutamakan bahan-bahan berkualitas premium. Hal inilah yang menjadikan keistimewaan songket karya Bernhard. Itu dari Koto Gadang, dari Museum Adik Warman di Padang. Itu saya memulai. Itu yang pertama saya menggambar, tapi dengan buku ini saya lebih tahu tentang songket. Saya lihat ada perbedaan daerah masing-masing di sini. Ya, itu menjadi sesuatu untuk melanjutkan penelitian saya. Tapi tidak semua benar. Karena waktu itu sudah tidak ada banyak kain lagi. Biasanya kain kuno dijual 80-an. Karena ada krisis ekonomi, banyak yang hilang, yang dijual keluar. Termasuk ke mereka yang membeli banyak. Sekarang di museum di Iya. bilang untuk Indonesia. Dan ya,
Nanti ada beberapa kain saya tidak bisa lihat langsung. Saya nanti menggambar. Oh, berarti dari sini. Ya. Dari sini, dari foto ini. Dari foto. ini. Kita pada kain atau Ya, ada seperti ini Pandasika waktu itu. Ini kami akan membuat juga Payakumbuh daerah itu. Ini ada satu di Museum Basel kami membuat. Benang-benang yang digunakan Benhard membuat songket merupakan poin penting yang ia perhatikan. Benang yang bagus akan menghasilkan hasil tenunan yang bagus pula. Yang dulu bisa didapatkan itu dari Singapura, dan benang sangat berat, tapi berasal dari India juga. yang mana? Ada satu tempat, satu kota di Gujarat. Seperti ini. 100 meter ini 20 gram. 20 gram Ya, emas. dan 100 meter ini 3,2 gram 100 meter. 6 kali lebih ringan. Yang menjual benang ini di Singapura mempunyai monopoli. Semua penenun Harus beli. harus membeli di sana, yang di Indonesia. Ini dari Lyon di Prancis. 1 kilo mengandung kira-kira 500 gram benang yang di dalam. Nanti 500 gram perak. Dan dilapis emas mungkin sampai 5 gram. Kalau sekarang ini hampir tidak ada lagi karena sangat mahal, perak juga naik. Sekarang ada tembaga, tidak tahu berapa, nanti dilapis perak dengan perak, karena harus perak untuk melapis dengan emas. Di sini sedikit lain, ini perak, tapi kalau kita ambil yang di luar, menjadi ini. Menjadi emas. Ya. Karena dilapis dengan perak yang murni. Dan untuk tidak saat hitam, dilaker. Saya kurang tahu dengan atau tidak tahu banyak tentang mencelup, tapi dengan bahan ini dan dikunci dengan kimia yang cocok menjadi hitam. Itu fruit gel, kulit buah atau Bersama sang istri, Erika Dabler, Benhard mulai berupaya mencari cara untuk menghidupkan kembali salah satu songket yang hampir punah dan berasal dari Koto Gadang. Keduanya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merumuskan kembali formula menenun yang tepat sehingga songket tersebut dapat hidup kembali dan dilestarikan. Songket Koto Gadang merupakan daerah lahirnya songket-songket paling rumit di dunia. Songket yang kembali dihidupkan oleh Benhard dan Erika merupakan jenis songket yang kala itu tak lagi ditenun karena tidak ada warga yang mengetahui cara menenunnya. Upaya Benhard selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil dan songket kuno dapat ditenun kembali. Kalau songket Minang khusus Koto Gadang sangat rumit. Dan saya benar memulai dengan kain ini. Punya foto hanya 15 kali 10 cm, harus lihat dengan luv. Digambar kira-kira setengah tahun. Dan ada banyak baris motif yang berbeda, ada lebih daripada 500. Saya harus tunggu sampai si penenun siap untuk kerja dengan dua sistem. Itu sudah digambar 2000, tapi baru bisa ditenun 2005. Untuk melestarikan songket kuno itu, Benhard mengajarkan para penenun-penenun muda. Hingga saat ini ada sekitar 12 orang dalam membuat tenun songket kuno yang halus dan menawan. Ada sekitar sedikit kurang, tapi biasanya 8, 9, 10.
Beberapa kain di dalam waktu tertentu atau ya tergantung. Ini bisa jadi di dalam waktu 2 bulan, ini bisa jadi di dalam 1 bulan, ini juga sedikit mungkin 5 minggu. Itu kain yang dari Palembang. Kami juga membuat tidak Minangkabau tidak sekarang juga ada baru, tapi juga dari daerah lain. Palembang sudah memulai dan itu yang sangat rumit. Biasanya kami menjual kepada orang kaya raya turunan Minangkabau di Jakarta dan Surabaya. Ada banyak juga Puan Aziza, Queen of Malaysia membeli dan ada di beberapa museum di Jerman, di Swiss, tapi juga di China. Saya lihat ada banyak yang membuat songket seperti rata-rata. Bahan yang bisa didapatkan, motif yang sederhana, yang bisa dihafalkan. Bagus itu, tapi saya tidak mau itu. Saya mau menghidupkan motif yang dulu jadi. Ya. Karena ini sedikit spesial. Mengapa 150-100 tahun yang lalu orang bisa menenun kain seperti ini dan sekarang tidak lagi. Sekarang tidak ada penting keluarga besar, pusako harus jadi seorang gadis menenun untuk acara nikah, untuk kebutuhan keluarga besar. Uang tidak apa-apa, hanya bahan dan alat. Nanti dia kerja untuk ini, saya pikir perlu minimal setengah sampai 1 jam untuk ini, tahun. Sekarang bisa ditenun lebih cepat, tapi itu yang susah. Harus mencari solusi untuk membuat kain lebih cepat, lebih aman. Sekarang waktu yang dipakai untuk menenun, kain disimpan lebih dulu. Tapi dulu tidak ada lidi. Dan kalau satu motif dibuat sampai tengah, ada lidi di belakang yang dikeluarkan lagi. Nanti harus dicukir lagi sampai tengah. Hingga saat ini, Studio Benhart telah menghasilkan berbagai ragam tenunan dengan desain yang bervariasi, yakni replika songket lama Minangkabau, kontemporer desain, rumah Minangkabau desain, arca desain, yang diangkat dari motif ukir pada pakaian arca Syamatara, arca Siva Nadiswara, arca Bhairawa Buddha, serta motif patola dari Gujarat, India. Lalu bagaimana respon masyarakat dengan replika songket-songket kuno ini? Itu tergantung dompet. Tapi yang benar juga, orang lokal di sini tidak pernah membeli songket di sini. Biasanya orang Minangkabau yang merantau ke Jakarta, itu orang yang membeli dan peduli. Di sini tidak. Ya, mahal betul, tapi lihat. Dulu itu hal keluarga. Seorang gadis harus menenun dan menenun untuk keluarga, untuk acara nikah dia sendiri atau untuk mungkin ada acara tato atau apa. Nanti ada sesuatu yang menambah lagi pusako. Nanti menjadi komersial. Itu diumumkan, bukan untuk raja. Bukan untuk sultan, bukan untuk takluk yang paling tinggi di sebuah kampung. Hidupnya kembali songket kuno ini mendapat sambutan hangat dari banyak pihak, seperti yang diungkapkan dosen seni kriya Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Novi Rahmanita, SSN, MSN. Ya, kalau saya pribadi itu udah sahaja ya kan, kita contohkan ke Bapak
Bernhard gitu kan, memang seorang peneliti gitu kan. Itu mereka sesaja untuk meneliti produk-produk zaman dulu ya, kayak arca semacam itu, dan dituangkan menjadi motif songket gitu. Nah, jadi setahu saya tenun songket ya itu dasarnya, motifnya itu dasar dari rumah gadang, motif rumah gadang, karena rumah gadang itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran Minang. Dan itu mempunyai makna filosofi bagi masyarakat Minangkabau. Nah, motif yang ada di rumah gadang tersebut, itulah yang dituangkan ke songket gitu. Seluruh produk songket karya Bernhard dibuat secara manual, menggunakan tangan penenun serta alat tenun yang masih tradisional. Songketnya pun ditenun dengan material sutra ulat atau sil, dicelup menggunakan pewarna alam, serta penggunaan benang logam emas dan perak, hingga berhasil meraih International Award of Excellence for Handicraft 2012 Southeast Asia Program. Kami dah pakai mesin. Baru kemarin saya pikir dengan nama alat. Kami pakai alat yang berasal mungkin dari India separuh dan dari Malaysia. Dan di Malaysia alat tenun dinamakan kek. Dan mungkin itu bagus karena tidak ada bantuan dengan dobi, tidak ada bantuan dari cakar. Itu semua dibuat tangan. Dan Minang khusus mempunyai frame loom. Saya bilang frame loom kek. Walaupun 100 tahun yang lalu semua orang di penenun di Indonesia duduk di atas lantai dengan alat gedogan. Saya sampai sekarang tidak tahu persis mengapa bisa jadi di Minang. Mungkin Siak juga, mungkin ada hubungan dengan Terengganu di Malaysia. Membuat songket dengan replika motif kuno tentu memiliki tantangan tersendiri. Bernhard menyadari hal itu bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak dapat diatasi. Kalau mau berhasil songket yang kualitas tinggi, harus satu atap. Satu atap berarti semua dibuat di dalam satu gedung. Dari mencelup benang sampai finishing, seperti renda bangku atau rombai atau apa saja, satu atap. Kalau penenun ini pikir ada masalah, saya langsung dipanggil atau orang lain bisa membantu. Nanti kita mencari solusi. Dan itu bisa terjadi di dalam jumlah menit. Bukan 1 bulan nanti mau uang, ada salah besar, potong saja harga. Itu. Dan itu bisa menaiki kualitas. Saya pikir bisa sekecil ini, 10 orang, ada rencana untuk maksimal 20 orang. Tapi 10 orang bisa, karena songket berkualitas seperti ini mempunyai pasar kecil, pasar sudut. Tapi selalu harus model baru, harus kain baru, karena sekarang ada permintaan besar untuk satu set sarung selendang, walaupun dulu tidak ada sarung yang cocok dengan selendang. Selendang biasanya khususnya kadang-kadang agam sangat rumit, tapi kotek biasa, bisa kotek pupis. Itu baru tidak tahu, mungkin bersama Pandesika yang memulai, Palembang sudah lebih dulu memulai, karena kain lepas lebar bisa dipakai untuk kain, ya, untuk sarung, bisa dipakai dilipat untuk selendang. Tapi di ranah Minang yang paling lebar 45 dulu, nanti disambung menjadi sarung 90 atau 35, 70, dan yang biasa 55 itu Kota Baru, nanti Kota Gadang. Mungkin menggambar
sesuatu yang baru. Replika bisa, ada banyak yang direplikakan, bisa langsung motif diambil dari kain kuno, pun harus sedikit diaplikasi untuk sistem. Tapi kalau mau membuat sesuatu yang baru, itu susah. Tapi selama seorang mempunyai semangat, sabar, dan juga tidak buta matematik, perlu banyak matematik untuk songket, tidak sulit. Pria yang rela hijrah dari Swiss ke Indonesia berharap apresiasi terhadap songket meluas dan memiliki efek positif bagi perkembangan songket dan berharap apresiasi terhadap songket makin meluas dan memiliki efek terhadap upaya untuk melestarikan tradisi indah dalam menenun songket di Indonesia. Harapan bisa terus seperti itu dengan kualitas yang setinggi ini, walaupun hanya pasar kecil. Tapi songket yang dibuat mereka di sini bisa contoh untuk Songket lain. untuk penenun lain juga. Kaluak paku kacang balimbiang, timpuruang lenggang lenggokkan, bau manurun kasarwaso, tanam siriah joganggangyo, anak di pangku kamanakan dibimbiang, orang kampuang dipatenggangkan. Hormati kampuang jangan sampai binaso. Hormati serta adatnya. Pepatah itu begitu mengakar dalam masyarakat Minang. Maknanya menjadi salah satu tradisi luhur suku Minangkabau. Pepatah ini diabadikan pada songket motif kaluak paku, pucuk rabuang, salwak laka, sai aji babungo yang memiliki filosofi tersendiri. Songket bukan hanya mencakup nilai estetika dan kerumitan teknik pembuatannya. Ada falsafah adat di sana. Kandungan makna inilah yang menjadikan songket Minang berharga dan diakui sebagai warisan budaya dunia.